Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Dating Daily Activity with Industrial Engineering dalam episode 4. Oke, jadi kita di sini sudah bersama dengan narasumber kita yang ganteng nih. Nah, alangkah baiknya tak kenal maka tak sayang kata pepatah. Maka alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dengan Mas yang ganteng ini. Mungkin Masnya bisa mulai memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fatah Kusuma Baja, biasa dipanggil Fatah. Aku sini sebagai mahasiswa teknik industri semester 3. Wow, halo Mas Fata, dan izinkan aku juga untuk memperkenalkan diri. Aku adalah Sri Deviana Putri yang akan membantu jalannya dating episode 4 ini. Nah, kita sudah memperkenalkan diri ya tadi ya Mas Ya, Fata. betul Dan banget. ya sekarang ini Mas Fatanya sudah semester 3 nggak sih Mas? Ya, betul, aku semester Oke. 3. Nah, Mas Fata sendiri ini kan sudah semester 3 nih Mas. Nah, dari Mas Fata sendiri mulai dari maba sampai ke semester 3 ini pasti merasakan nggak sih gimana adanya perbedaan tanggung jawab dari Mas Fatanya SMA sampai memasuki dunia perkuliahan sendiri? Kalau dari aku sendiri ya, untuk perbedaan dari SMA sampai kuliah itu beda banget sih. Yang emang pertama dari tugas-tugasnya. Tugas-tugas yang aku rasain dari SMA itu emang banyak yang tulis tangan, ada juga sih yang ketik. Tapi kalau di kuliah ini sendiri itu kalau aku sendiri itu banyak banget yang ketik, dan kalaupun itu ada tugas tulis tangan itu banyak banget, kayak apa ya, beda banget lah sama yang ada di SMA. Tapi ya kalau dari aku sendiri tugas-tugas semua aku buat Evan aja, itu memang udah jadi kewajiban kita sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa. Oh, jadi menurut Mas Fata itu kalau tugas itu tanggung jawab nggak? Ya, betul banget tanggung jawab kita. Dan dari tugas-tugas dari yang tulis tangan maupun yang ketik, Mas Fata sendiri ini lebih suka yang tulis tangan atau yang ketik nih, Mas? Kalau dari aku sendiri ya, dari aku sendiri itu aku sukanya itu yang ketik. Kenapa? Kenapa Karena nih? karena kalau emang yang ketik itu ya, itu Ya. karena aku sendiri itu orangnya lebih suka ngerjain di laptop, bisa dimanapun, dan aku sendiri orangnya jujur ya, tulisan aku kurang bagus, tapi Oke. kalau ketik kan aku bisa ngeluarin apa aja yang ada di pikiran-pikiran aku, bisa aku luapin ke tugas-tugas yang ada. Oh, jadi dari Mas Fata sendiri nih lebih memilih efisiensi dari ngetik dibandingkan dengan tulis tangan kalau untuk Ya, tugas. betul banget. Oke. Nah, Mas Fata kan udah semester 3, tapi dari pas maba, Mas Fata ini pasti sudah menyusun nggak sih goals-goals jangka panjangnya itu seperti apa? Nah, mungkin teman-teman di dating ini ingin tahu nih gimana sih atau apa sih goals-goals dari Mas Fata ini untuk jangka panjang? Mungkin dari Mas Fata sendiri bisa sedikit spill nih, Mas. Gini, kalau dari aku ya, untuk pertama ketika aku jadi maba, bos aku sendiri itu cari koneksi atau cari teman sebanyak mungkin. Dengan cara-cara waktu ketika ospek aku aktif, secara nggak langsung teman-teman akan kenal aku. Itu waktu itu jangka pendeknya itu teman-teman itu tahu aku, sehingga apa, nanti kalau aku perlu bantuan ataupun apapun ketika di dunia kuliah itu dipermudah, ada yang teman-teman yang bantuin dari kanan kiri, bisa minta bantuan. Kalau dari jangka panjangnya sendiri itu tentu saja pengen untuk kuliahnya tepat waktu. Siapa sih yang nggak pengen Iya. kuliah tepat waktu? Semua menjadi keinginan semua orang ya kalau untuk kuliah tepat waktu. Betul banget. Mungkin dari goals-goals lain nih, Mas Fata. Untuk goals yang lain ya ini. Masuk surga seperti? Ya itu juga sih, Iya, itu amin. juga pasti cita-cita semua orang nggak sih, Ya. Mas? Tapi kalau aku sendiri sih lebih, kalau kuliah ini aku lebih mentingin koneksi atau relasi, atau lebih tepatnya teman-teman. Ya ada kuliah. Soalnya kenapa? Kalau misal kita menuju ke dunia kerja, menurut aku sendiri itu untuk zaman sekarang itu lebih penting itu koneksi, karena kalaupun ada koneksi itu teman-teman itu bisa mudah gitu, entah itu kita misal kita ada pekerjaan di bidang pabrik, kita misal punya pabrik, nah kita ini perlu yang namanya supplier. Nah siapa tahu ada teman-teman dari satu prodi atau satu UPN sendiri itu yang punya supply itu, sehingga nanti pabrik kita itu bisa saling membantu satu sama lain. Kalau dari aku sendiri itu di kuliah ini aku ngefokusin dari itu sih. Ya mungkin karena kita juga makhluk sosial ya Mas, jadi butuh banget nih peran orang-orang di kehidupan kita. Dan kayak kata Mas Fata kan buat masa depan kita nggak ada yang tahu nih Mas. Jadi siapa tahu teman seprodi kita itu bisa jadi CEO atau mungkin jadi pilot atau mungkin bahkan jadi presiden. Kita kan nggak tahu kan.
Dan Mas Fata kan tadi sempat menyinggung nih masalah tugas-tugas yang harus dikerjakan, entah itu tugas mengetik ataupun tulis tangan. Tapi dari Mas Fata sendiri kan sudah semester 3 dan sudah melalui banyak nih tugas-tugas dari mulai semester 1, semester 2 sampai semester 3. Nah, cara belajar dari Mas Fata sendiri nih merasakan perbedaan nggak dari pas SMA ke dunia perkuliahan ini? Oke, kalau kita belajar mau ngomongin tentang cara belajar ya. Kalau aku sendiri itu memang udah dari SMA udah nerapin cara belajar aku sendiri. Contohnya kalau aku di kelas itu bener-bener nyoba untuk dengerin karena apa? Aku sendiri itu orangnya itu nggak bisa kalau memang disuruh belajar sendiri. Bisa sih, cuma maksudnya itu agak lama. Tapi kalau memang ada yang ngajarin entah itu teman ataupun guru itu bakal lebih enak. Dan sendiri untuk cara-cara aku sendiri waktu ngerjain tugas ya. Iya, Mas. Itu aku sendiri itu manajemen waktu sendiri. Yang aku pentingin itu lebih tepatnya ke jam tidur sih. Jadi aku usahain walaupun aku sendiri anak teknik, itu jam tidur aku sendiri itu aku usahain itu tetap pas gitu loh. Jadi aku cari waktu-waktu ngerjain itu lebih ke waktu dari pagi sampai sore. Untuk ngerjain malam sendiri pun aku jarang. Rata-rata waktu malam itu aku gunain untuk Evan aku sendiri. Untuk aku cari-cari refreshing, itu aku Jalan-jalan. jalan-jalan, Nonton nih. nonton, ketemu sama teman-teman, ngobrol. Kalau dari aku sendiri begitu. Oh, jadi Mas Fata sendiri dalam pembelajaran itu memfokuskan di pagi hari, bukan di malam harinya ya, Mas? Betul banget. Berarti itu juga termasuk dalam pengelolaan waktu nih buat mahasiswa-mahasiswa yang sudah memasuki dunia perkuliahan. Nah, tips and trick dari Mas Fata kan mengelola waktunya dengan cara membagi antara jam pengerjaan tugas dengan jam tidur karena kesehatan number one nggak sih Mas? Ya, betul banget Benar sih. kan? Nah jadi dari Mas Fata sendiri tips mengelola waktu selain dengan membagi jadwal pengerjaan tugas itu bagaimana sih Mas? Oke, begini kalau dari aku sendiri ya. Iya. Kalau dari aku sendiri, kita itu harus paham dengan kita. Dalam artian kita itu harus tahu kita itu ngerjainnya itu berapa menit. Misal kita ada tugas itu kemungkinan itu ada 7 halaman nanti selesainya. Nah, kita itu harus tahu kita ngerjain dalam satu halaman itu berapa menit. Misal aku sendiri ngerjain satu halaman itu aku kasih waktu 15 menit. Sehingga nanti kok misal untuk 7 misal ya 7 ya berarti 1 jam lebih. Ya kan? Nah, secara nggak langsung itu aku itu kasih waktu oke, aku ngerjain nanti jam berapa ya? Misal jam 3 setelah kelas. Oke. Berarti aku ngerjain harus jam 3 sampai selesainya itu gitu. Jadi dikasih tenggat-tenggat gitu ya Mas? Kan 1 jam itu ada istirahatnya pasti. Setelah satu halaman pasti ada berhentinya ataupun apa. Nah itu dari sana aku itu ya aku kasih waktu lah 15 menit satu halaman. Biar apa? Biar nanti waktu pengerjaan itu aku sendiri itu nggak keteteran gitu. Misal tugas ini, walaupun mepet-mepet deadline itu masih ada jangka waktunya. Yang sehingga nanti itu ngerjain waktu itu ada estimasi waktunya lah bahasanya. Oh berarti Mas Fata ini bukan deadliner ya Mas? Ya termasuk deadliner. Oh termasuk deadliner. Ya, dengan adanya aku punya estimasi waktu pengerjaan itu, aku paham kalau ada deadline segini berarti aku ngerjainnya jam berapa sampai jam berapa. Tapi kan Mas, kalau misal kita bagi-bagi waktu nih, misalnya kita udah bagi, itu kan salah satu teknik belajar juga kan. Nah, kita udah bagi misalnya pukul segini sampai segini kita ngerjain nomor 1 atau nomor 2, terus istirahat. Nah, tapi kita kan kalau istirahat ya, apalagi kalau udah megang gadget, kita udah buka TikTok atau aplikasi sosial media seperti Instagram ataupun lainnya, itu kan pasti kayak, waduh kita nunda lagi deh, nunda lagi. Nah, buat ngatasi kayak gitu itu mungkin dari Mas Fata sendiri punya solusi nggak? Oke, untuk tentang mengatasi soal gadget itu kita kalau aku sendiri ya itu aku lebih memilih untuk gini. Aku ngerjain tugas itu ya. Salah satu caraku itu sambil dengerin podcast. Jadi secara nggak langsung aku ngerjain tugas sambil aku main gadget. Ya apa ya? Seharusnya itu kurang baik sih. Tapi kalau dari aku sendiri dengan cara itu ada juga apa ya? Pikiran-pikirannya itu akhirnya bisa masuk gitu. Oh. Jadi ada podcastnya misalnya Nadia Omara. Ya ada juga. Terus? Ada juga punyanya Om Ded. Itu yang paling viral lah. Ada juga banyak sih kadang juga
nggak hanya podcast, aku juga suka belajar tentang apa ya, kasus-kasus yang nggak terpecahkan ataupun kasus-kasus yang udah ada di tahun-tahun, bahkan di tahun 90-an pun ada. Jadi ya secara nggak langsung aku itu ada insight tapi sambil ngerjain tugas gitu loh. Jadi Mas Fata ini bisa multitasking ya istilahnya? Mungkin bisa dibilang Mungkin gitu. bisa. Nah, tapi Mas, kan ada nih beberapa tipe orang yang kalau mepet deadline itu pasti otaknya lebih encer nih atau lebih bisa berpikir kritis. Nah, sebagai mahasiswa kan kita juga dituntut untuk berpikir kritis. Nah, biar kita nggak berpikir kritisnya pas deadline aja, mungkin dari Mas Fata sendiri bisa memberikan tips and trick gimana sih cara berpikir kritis sebagai mahasiswa? Oke, kalau dari aku sendiri ya, cara aku sendiri itu gini, aku nanamin di mindset aku, misal deadline-nya itu hari Kamis, ya. Yang aku pikirin deadline itu hari Rabu. Jadi secara nggak langsung, aku itu ngemajuin deadline di pikiran aku atau di catatan aku itu agar aku bisa ngerjain lebih lama. Secara nggak langsung aku akan spend waktu buat ngerjain. Gitu. Apalagi untuk para deadliners seharusnya sebetulnya itu bagus sih. Cuma apa ya? Kalau dari aku sendiri itu resikonya itu besar banget gitu Iya. loh. Apalagi kalau emang ada dosen-dosen yang nggak bisa ditebak, Iya, yang tiba-tiba majuin deadline nih. ya, apalagi majuin deadline, apalagi tugasnya itu tulis tangan. Oh, Yang awalnya pengumpulan online tiba-tiba jadi offline itu kan nggak bisa ditebak. Nah, iya. makanya itu aku sering majuin deadline aku sendiri. Biar apa? Biar aku ada spend waktu untuk ngerjain tugas-tugas itu. Tapi dari majuin deadline sendiri, Mas Fata pernah nggak sih misalnya harusnya nih ngumpulinnya hari Kamis, tapi gara-gara Mas Fata sendiri udah tertanam di mindsetnya, aku majuin 1 hari deh, jadi hari Rabu. Terus ngumpulinnya pas hari Rabu pernah nggak, Mas? Itu pernah sih. Pernah. Itu sehingga apa ya? eh, Sehingga yang ada itu ya, Iya. yang ada itu akhirnya eh, apa ya? Ke teman-teman. Oh, Jadi apa ya? Timbulnya rasa sombong aku sendiri sehingga apa? Lebih dibilang kayak wah udah kelar duluan udah kelar ini. nih, sangar gitu. Jadi jadinya itu malah kadang itu bingung ngapain. Bingung ngapain. Ngapain karena tugas-tugas sudah kelar semua dan kita nggak ngapa-ngapain. Sehingga akhirnya aku isi waktu luang itu secara nggak langsung aku cari video-video. Aku sendiri kan suka lihat nonton YouTube ya. Iya. Nah, dari itu aku suka cari video yang apa ya? Ada pengetahuan-pengetahuan umum yang sekiranya seru gitu buat aku sendiri. Berarti dari Mas Fata sendiri pernah ngelakuin hal-hal yang lucu kayak gitu ya, Mas? Betul banget. Dan teman-teman ngiranya sangar, ternyata lupa gitu. Iya, ada ya gitu. Cuma ya itu lebih ke tugas-tugas yang tenggatnya seminggu Oh. biasanya. Misalnya hari Kamis ini kita dikasih tugas harus dikumpulin Kamis depan kayak gitu. Tapi kekumpulnya Rabu. Kadang juga tugas-tugas kayak gitu yang malah kelewatan. Apa lebih duluan gitu ngumpulnya dari teman-teman. Jadi dari Mas Fata sendiri majuin deadline itu solusi ya, Mas? Salah satu solusinya. Terus pas Mas Fata nitip ke temen, pasti kan ada komunikasi nih Mas sama teman-temannya. Nah, cara kita berkomunikasi yang baik itu gimana sih Mas? Soalnya kan kalau kita di dunia perkuliahan ini ada bermacam-macam orang, mulai dari orang luar Pulau Jawa, dalam Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, atau mungkin dari luar pulau seperti Papua. Kita kan nggak tahu. Nah, dari Mas Fata sendiri, kira-kira gimana nih cara berkomunikasi yang baik buat dunia perkuliahan? Kalau dari aku sendiri ya, Iya. tentang teman-teman yang enggak hanya dari Jawa aja, bahkan Jawa pun sekecil Jawa Timur aja itu kan pasti bedanya kan banyak banget kan. Iya. Kalau dari aku sendiri sih, pertama kalau emang kita masih maba, kita ngusahain yang pertama itu pakai bahasa Indonesia. Iya, sebagai bahasa nasional kita juga ya, Mas. Betul. Nah, dan juga ini sih kita lebih ke kalau bahasanya itu humble. Humble. Humble aja sama teman-teman. Kita nggak usah memandang dulu. Maksudnya bahkan kadang kita lihat temen ini, anak ini kok begini sih. Tapi sebetulnya dia di belakang itu bagus banget. Maksudnya dia tuh punya background yang kita butuhkan untuk kedepannya. Seperti kata pepatah, don't judge Book by book its by its cover. cover. Nah, Oke. dari itu juga kita yang pertama kita pakai bahasa Indonesia. Kita masih awal-awal.
Bahkan kalau masa kuliah juga kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman ada bahasa yang lebih akrab buat teman-teman, bisa makin akrabin teman-teman, ya nggak apa-apa dipakai aja. Nah, dan juga yang paling penting ini humble sih. Soalnya kenapa? Kalau kita humble, kita jaga perasaan teman-teman, kita juga apa ya? Bisa memilah kira-kira mana aja teman-teman yang sekiranya baik buat kita. Bukan berarti kita pilih-pilih teman ya, tapi kita harus menfilter teman-teman untuk kita ke depannya. Biar apa ya? Orang bilang kan kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan wangi. Kalau kita teman-teman kita berteman sama pengepul, nanti kita akan bau Apa nih? Bau apa nih? Bau apa nih? kayak gitu. Tapi kata orang kan tidak boleh Mas membeda-bedakan orang berdasarkan profesi. Nah itu bagaimana? Oke, kita bilang profesi ya. Ya. Semua profesi itu pasti akan berguna buat kita nanti. Makanya dari apa? Kita itu harus humble. Humble. Humble itu penting, itu buat apa? Biar orang-orang itu nggak takut atau nggak ada pikiran buruk ketika mereka mau ngomong sama kita. Mau ngomong sama kita itu biar tos gitu loh. Kita perlu apa, kita bisa ngomong ke teman-teman. Dan perlu apa, kita juga bisa bantuin. Jadi itu kuncinya itu humble ya Mas? Ya. Jadi bukan kita memilih teman, tapi lebih tepatnya itu kita memfilter bagaimana sih lingkungan yang baik sekiranya untuk dunia perkuliahan ini. Tapi ya Mas, kan kata Mas Fata nih kita harus humble kan? Nah, tapi tipe-tipe dari manusia kan kita ada banyak banget tipe yang kita nggak tahu. Ada yang sifatnya introvert ataupun ekstrovert. Nah, yang jadi permasalahannya ini tuh yang kayak introvert gitu loh Mas, yang kayak pendiam gitu. Jadi dia tuh kadang misalnya dia nih dari luar pulau, terus dia juga agak pendiam nih Mas. Nah, dia tuh nggak berani buat ngomong ke teman-teman sekitarnya. Nah, itu gimana tuh Mas? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau aku sendiri itu aku nanemin bukan lingkungan yang beradaptasi dengan kita, tapi kita yang beradaptasi dengan lingkungan. Intinya kita itu harus adaptif, kita itu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau emang misalnya aku ngomong sama teman A, itu pakai cara begini. Aku ngomong dengan teman B, ya aku ngomongnya dengan cara begini. Jadi menyesuaikan tempat atau menyesuaikan dengan lingkungan itu sangat penting banget buat kita. Apalagi kita ini dari dunia SMA yang lingkupnya kecil banget, menuju ke dunia kuliah yang lingkupnya luas banget. Bahkan ada juga teman-teman yang dari luar Indonesia. Nah, itu kan secara nggak langsung kita harus bisa beradaptasi dengan teman-teman. Secara nggak langsung itu nanti akan jatuhnya itu kita akan humble, kita akan makin sama teman-teman itu makin enak gitu loh. Biar nggak ada sangka satu sama lain. Kalau emang teman-teman juga apa ya, kan ada juga teman-teman kita yang susah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, secara nggak langsung nanti kita bantuin teman-teman biar beradaptasi dengan lingkungan. Caranya kita ngikutin cara berpikir, cara bersosialisasi dari teman-teman tersebut. Oh, jadi intinya kita harus memberanikan diri nih buat terjun ke lingkungan yang baru. Betul banget. Jawaban dari Mas Fata dari tadi keren-keren banget nih. Dan rasanya kayak kita sayang banget gak sih kalau kita harus mengakhiri pembicaraan kita pada sore hari ini. Yes. Soalnya waktunya emang terbatas nih dan biasa artis seperti Mas Fata mungkin punya banyak jadwal syuting ya Mas? Enggak. Oh enggak ya? Saya aja urusan hilang. Oh, iya. Oke Mas, jadi atas pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa simpulin ya kalau ternyata mahasiswa itu tidak hanya namanya yang maha dari suatu siswa, tapi juga peran dan tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Betul banget. Dan juga sebagai seorang mahasiswa, kita juga harus berani untuk memasuki dunia lingkungan baru dan tantangan-tantangan yang ada ya Mas. Ya betul. Ya, sehingga biar kita tuh melangkah maju dan gak hanya berdiam di tempat gitu. Kalau misal ada yang susah, kita juga harus berani bertanya. Oh. Sebagai mahasiswa juga kita itu harus explore banyak banget gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa harus berani explore ya Mas. Betul banget. Oke, dari Mas Fata sendiri mungkin saya ucapkan terima kasih nih atas pemikiran-pemikiran hebatnya nih Mas. Mungkin kita bisa melanjutkan obrolan-obrolan ini di tempat-tempat ngopi selanjutnya ya Mas. Oke. Ditunggu waktunya. Oke, ditunggu waktunya ya Mas.
Oke teman-teman, jadi kita sudah melakukan daily activity with industrial engineering dengan narasumber kita yaitu Mas Fata. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.